Namaku Sari, usiaku 34 tahun. Hidupku bisa dibilang jauh dari kata mudah. Sejak usia 18 tahun, aku sudah terbiasa memanggul beban yang terlalu besar untuk gadis seusiaku. Kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan tragis, meninggalkan aku dan adikku satu-satunya, Dina, yang saat itu baru berusia 6 tahun. Aku tidak punya waktu untuk menangis lama. Saat orang lain masih sibuk memilih jurusan kuliah, aku sudah bekerja serabutan dari pagi sampai malam demi memberi makan adikku. Aku menjadi karyawan toko, asisten rumah tangga, bahkan pernah jadi penjaga warung kopi di pasar. Aku rela melepas mimpiku menjadi guru hanya agar Dina bisa sekolah dengan layak. Aku harus kuat, kataku dalam hati setiap kali tubuhku lemas karena lelah. Dina hanya punya aku. Aku ingat jelas malam-malam ketika Dina sakit dan aku tak punya uang untuk membawanya ke dokter. Aku hanya bisa memeluknya sambil menangis diam-diam, berharap esok pagi suhu tubuhnya turun. Aku membesarkannya seperti anakku sendiri. Aku menyisir rambutnya setiap pagi, membuat bekal makan siangnya, dan mengajarinya mengaji meski aku sendiri hampir lupa huruf Arab karena sibuk bekerja. Dina tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Aku bangga. Bahkan terlalu bangga sampai aku lupa satu hal penting, bahwa tak semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Ketika aku mengenal Hendra, usiaku 29 tahun. Dia seorang pekerja biasa di kantor logistik. Bukan pria kaya, bukan juga tampan luar biasa. Tapi ia baik, bertutur lembut, dan menghargai kerja keras. Hendra tahu semua ceritaku, tahu aku tidak membawa apa-apa selain luka dan tanggung jawab besar. Tapi dia tidak mundur. Ia bahkan berkata, aku ingin jadi ayah yang baik untuk Dina. Kalimat itu membuatku menangis saat itu. Kupikir aku sudah menemukan sosok yang bisa menopang hidupku. Kami menikah dengan sederhana, dan meski tabunganku terkuras, aku bahagia. Dina pun tampak senang. Ia memanggil Hendra dengan sebutan, Mas, dan kami hidup bertiga dalam rumah kontrakan kecil yang hangat. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa indah. Aku tetap bekerja, Hendra pun demikian. Sementara Dina tumbuh dewasa dan berhasil kuliah di jurusan impiannya, ilmu komunikasi. Biaya kuliahnya bukan hal kecil. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap bulan, aku menyisihkan gaji, menjual perhiasan lama, bahkan sempat mengambil pinjaman untuk membayar semester pertama. Kupikir, jika bukan aku yang memperjuangkan masa depan Dina, siapa lagi? Aku selalu bilang padanya, kakak enggak bisa kasih kamu harta, tapi kakak kasih kamu pendidikan, ya. Itu yang paling penting. Dan dia akan memelukku, sambil berkata, aku sayang kakak, aku enggak akan pernah lupa semua pengorbanan kakak. Ucapan itu terasa manis, seperti sirup yang menyiram luka-lukaku selama ini. Tapi siapa sangka, ucapan manis itu kelak akan berubah menjadi belati paling tajam. Tahun keempat pernikahan, Hendra mulai membuka usaha kecil di bidang pengiriman barang, dan aku tetap bekerja di toko alat tulis milik temanku. Kehidupan kami mulai stabil, meski belum kaya. Dina sudah semester akhir, dan aku sudah berencana membelikannya laptop baru dari tabunganku sebagai hadiah skripsi. Aku bahagia melihat semua usahaku mulai menampakkan hasil. Hingga akhirnya, sebuah keputusan kecil mengubah segalanya. Karena tempat tinggal Dina yang terlalu jauh dari kampus dan mulai tidak nyaman untuk fokus skripsi, aku menawarkan solusi, tinggal di rumah kita saja dulu, Dad. Mumpung ada kamar kosong. Awalnya dia menolak, mungkin karena merasa tidak enak. Tapi setelah kubujuk dan kujelaskan bahwa kami senang jika dia tinggal, akhirnya dia setuju. Kupersiapkan kamar belakang untuknya, mengecat ulang dinding, memasang lampu baru, dan membeli bantal serta spray baru. Aku ingin adikku merasa nyaman. Awal-awal kehadirannya kembali membuat rumah lebih ramai dan hangat. Ia sering membantu masak, mencuci piring, bahkan sesekali membantu Hendra mengurus pembukuan usahanya. Aku melihat keakraban antara mereka sebagai sesuatu yang wajar. Mereka toh seperti adik dan kakak. Kadang bercanda, kadang bertukar cerita. Tapi ada satu malam yang membuat hatiku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Aku pulang agak larut karena lembur di toko. Ketika membuka pintu, kulihat Dina dan Hendra sedang duduk di ruang tengah. Mereka tertawa kecil, dan ketika aku datang, mereka langsung terdiam canggung.
Kak Sari udah pulang? Dina berdiri cepat, wajahnya agak pucat. Iya, aku cuma ngajarin Dina tentang laporan keuangan, Hendra menambahkan. Aku tersenyum. Tapi hatiku terasa aneh. Ada sesuatu dalam cara mereka melihatku malam itu yang membuatku terdiam beberapa detik. Mungkin aku terlalu capek, pikirku. Tapi malam-malam berikutnya perasaan itu tak kunjung pergi. Dina mulai sering berdandan meski hanya di rumah. Ia pakai lipstik tipis, parfum yang kukenali dulu kubelikan waktu ulang tahunnya, dan pakaian rumahnya pun mulai agak mencolok. Awalnya kupikir dia hanya ingin tampil rapi. Tapi kenapa setiap kali Hendra ada di rumah, dia terlihat lebih sibuk berdandan? Aku masih berusaha positif. Tapi perempuan mana yang tak peka terhadap perubahan? Hendra pun mulai berubah. Ia tak lagi banyak bercanda denganku. Bahkan, kadang dia pulang lebih malam dari biasanya, dengan alasan mengantar barang keluar kota. Tapi aku melihat tanda-tanda kecil, dia lebih sering memeriksa ponselnya diam-diam, lebih pelit bicara, dan ada aroma asing di bajunya, aroma parfum wanita. Suatu malam, saat Hendra tidur, aku membuka ponselnya diam-diam. Dengan tangan gemetar, aku membuka galeri, lalu folder WhatsApp. Dan di sanalah kulihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Foto selfie Dina, dengan pose menggoda, dikirim ke nomor Hendra. Hatiku seperti diremas. Mataku panas. Aku ingin berteriak, ingin membangunkannya saat itu juga dan menuntut penjelasan. Tapi aku hanya berdiri kaku, menangis tanpa suara di sudut tempat tidur. Malam itu aku sadar, kebahagiaan yang kubangun dengan susah payah mulai retak. Bukan oleh orang asing, tapi oleh dua orang yang paling aku cintai di dunia. Namun satu hal yang belum mereka tahu, aku, Sari, bukan wanita yang akan hancur hanya karena dikhianati. Luka ini akan kujadikan senjata, dan untuk mereka, aku janji, akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Sejak malam aku melihat foto-foto Dina di ponsel Hendra, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Wajah mereka berdua masih menyapa seperti biasa di pagi hari. Dina menyiapkan sarapan, Hendra mengancingkan kemejanya dengan wajah santai. Namun, bagiku, semuanya kini tampak seperti topeng. Aku duduk di meja makan sambil menyendok nasi ke piring, tapi pikiranku sibuk menahan gejolak di dalam dada. Mas mau diantar ke kantor hari ini? Tanya Dina dengan nada manja. Aku menoleh seketika. Biasanya, akulah yang mengantar Hendra kalau mobilnya diservis atau dia lembur. Tapi hari ini Dina menawarkan diri tanpa melihatku sedikit pun. Enggak usah, Dad. Aku ada urusan di luar kota, bawa motor sendiri aja, jawab Hendra sambil menyendok telur dadar. Dina hanya mengangguk, lalu melempar senyum kecil yang hanya ditangkap oleh Hendra. Aku tidak buta. Bahkan dari balik mataku yang pura-pura lelah, aku bisa membaca sinyal-sinyal itu dengan jelas. Mereka mulai berani menunjukkan sesuatu yang dulu mereka sembunyikan rapat. Aku hanya diam. Bukan karena lemah, tapi karena aku sedang menyusun strategi. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku bilang ke pemilik toko, "Maaf Bu, saya mau pulang cepat, kepala saya pusing." Padahal, aku sengaja ingin tahu apa yang mereka lakukan ketika aku tidak di rumah. Begitu sampai di depan rumah, aku mematikan mesin motor dan mendorongnya pelan ke halaman. Aku tidak ingin suara knalpotku memberitahu bahwa aku sudah tiba. Pelan-pelan, aku melangkah ke depan jendela rumah. Gorden sedikit terbuka. Dan di dalamnya kulihat sesuatu yang membuat hatiku teriris. Hendra duduk di sofa, dan Dina duduk di sampingnya. Terlalu dekat, terlalu intim. Tangan Hendra memegang rambut Dina, menyelipkannya ke belakang telinga. Dina tertawa kecil. Mereka tampak nyaman. Terlalu nyaman untuk ukuran kakak ipar dan adik. Aku mundur perlahan. Air mataku menetes, bukan karena lemah, tapi karena marah. Ternyata dugaanku benar. Mereka bukan sekadar dekat. Ada sesuatu yang terjadi di belakangku. Malamnya, aku berpura-pura tak tahu apa-apa. Aku masih menyajikan makan malam seperti biasa. Tapi aku memperhatikan semua gerak-gerik mereka. Hendra lebih sering melihat Dina daripada menatapku. Dina pun tampak lebih ceria jika berbicara dengannya, sedangkan padaku hanya menjawab sekenanya. Ketika Hendra ke kamar mandi, aku sempat memanggil Dina yang sedang mencuci piring. "Dad," panggilku lirih.
Dia menoleh, ya, Kak? Aku menatapnya tajam, menahan emosi. Tapi yang keluar hanya satu kalimat penuh makna, kakak sayang kamu, Dina. Dia terdiam sejenak, terlihat canggung. Aku juga sayang kakak, katanya dengan cepat, lalu kembali mencuci piring tanpa melihatku. Aku bisa merasakan rasa bersalahnya, atau justru rasa takutnya. Hari-hari selanjutnya, aku makin rajin mencari bukti. Aku mulai menyembunyikan ponsel lamaku di sudut rak buku yang menghadap ke ruang tamu. Kamera seadanya, tapi cukup untuk merekam aktivitas mereka saat aku tak di rumah. Beberapa hari pertama tak ada yang mencolok, hanya percakapan biasa. Tapi di hari keempat, aku melihat rekaman yang membuat hatiku nyaris berhenti berdetak. Mereka duduk berdua. Dina menyender di bahu Hendra, dan tangan Hendra mengusap punggungnya perlahan. Aku takut kakak tahu, Mas, suara Dina terdengar lirih dalam rekaman. Tenang aja, selama kita hati-hati, dia nggak akan tahu, jawab Hendra santai. Mataku panas, air mataku jatuh tanpa permisi. Selama kita hati-hati, dia nggak akan tahu. Kalimat itu seperti tamparan paling menyakitkan. Orang yang dulu bersumpah akan melindungiku, kini justru berkhianat bersama adik yang aku rawat sejak kecil. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di ranjang, memandangi wajah Hendra yang tertidur dengan tenang di sampingku. Aku ingin membangunkannya dan berteriak di wajahnya. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuatku terlihat seperti wanita lemah. Aku tidak akan berteriak. Aku akan membuat mereka menyesal dengan cara yang tak akan mereka sangka. Aku mulai mengatur langkah. Diam-diam, aku membuka tabungan lama yang tak pernah kusentuh. Aku mulai mencari tempat tinggal baru. Rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, cukup untuk aku tinggali sendiri. Aku juga mulai menyimpan bukti-bukti perselingkuhan mereka. Chat, foto, rekaman, bahkan struk pembelian hotel yang kutemukan di dompet Hendra. Setiap sore sepulang kerja, aku pura-pura mampir ke pasar, padahal aku mencari pengacara. Aku ingin tahu apa hak-hakku jika aku menggugat cerai. Aku juga mempelajari hukum warisan, pembagian aset, dan bagaimana mengamankan apa yang telah aku perjuangkan. Sementara itu di rumah, mereka masih berpura-pura. Dina semakin berani mengenakan pakaian tipis. Hendra semakin jarang menyentuhku, bahkan enggan berciuman saat aku pamit kerja. Mereka pikir aku tidak tahu, tapi sebenarnya akulah yang mengatur permainan. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari di mana aku membuat keputusan. Pagi itu, seperti biasa aku memasak sarapan. Aku siapkan nasi goreng, telur mata sapi, dan teh manis hangat. Dina keluar kamar dengan baju tidur transparan, tanpa rasa malu. Hendra menyusul beberapa menit kemudian, dengan senyum lebar. Kamu tumben masak banyak, sayang, kata Hendra sambil duduk. Aku tersenyum. Iya, soalnya ini sarapan terakhir kita. Mereka berdua terdiam. Maksud kakak apa? Tanya Dina pelan. Aku meletakkan sendok sayur dan menatap mereka berdua, bergantian. Mulai hari ini, aku pergi. Aku sudah tahu semuanya. Dina menegang. Kakak tahu apa? Kalian kira aku bodoh? Suaraku mulai naik. Kalian pikir aku tidak tahu kalian diam-diam menjalin hubungan di belakangku? Dina, aku sekolahkan kamu, aku rawat kamu dari kecil, bahkan aku rela gak kuliah supaya kamu bisa. Tapi balasanmu malah merebut suamiku. Hendra berdiri. Sari, tunggu. Ini gak seperti yang kamu bayangkan. Aku menatapnya tajam. Diam. Kamu pria paling menjijikkan yang pernah aku kenal. Kalau kamu tidak bahagia, kenapa tidak bilang? Kenapa kamu harus tidur dengan adikku sendiri? Air mata Dina mulai jatuh. Tapi aku tak peduli. Aku pergi, dan jangan pernah cari aku. Aku akan pastikan kalian tidak akan pernah hidup tenang. Aku akan buat kalian menyesal sudah mengkhianati wanita yang paling tulus dalam hidup kalian. Tanpa banyak kata, aku ambil tas yang sudah kusiapkan semalam. Aku keluar rumah, naik motor, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, aku bukan lagi Sari yang lemah. Hari itu, aku adalah Sari yang akan membalas semuanya dengan cara paling elegan. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Kini,
Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Jauh dari keramaian, jauh dari dua sosok yang telah menghancurkan hidupku. Setiap malam aku duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit dan bertanya-tanya, bagaimana bisa Dina, adikku sendiri, tega menusukku dari belakang. Tapi aku tak ingin mengasihani diri. Air mata sudah terlalu sering mengalir, kini saatnya berdiri tegak. Hari-hari pertama tinggal sendiri terasa hampa. Suasana rumah begitu sunyi. Tak ada suara motor Hendra pulang malam-malam, tak ada tawa Dina dari ruang tengah. Tapi kesunyian itu justru menguatkanku. Aku bangun pagi, membereskan rumah, lalu bekerja lebih keras dari biasanya. Aku juga mulai membangun komunikasi dengan seorang pengacara perempuan yang kutemui melalui rekomendasi teman. Namanya Bu Rika, seorang janda tangguh yang paham betul bagaimana menghadapi kasus perceraian dan pembagian aset. Bu Sari, dari bukti-bukti yang ibu miliki, kita bisa ajukan gugatan cerai sekaligus gugatan atas perzinahan. Kita juga bisa tuntut pembagian harta sesuai hukum. Tapi ibu siap mental? Aku mengangguk tegas. Saya sudah melewati masa paling menyakitkan. Sekarang, saya hanya ingin menata ulang hidup saya dan memberikan mereka pelajaran. Sementara itu, kabar kepergianku mulai menyebar. Beberapa kerabat mulai menelepon, termasuk dua sepupuku yang tinggal di luar kota. Mereka bertanya kenapa aku pergi tiba-tiba. Aku hanya bilang, ada hal pribadi yang harus aku hadapi. Aku tidak ingin membuka aib keluarga, belum saatnya. Tapi diam-diam, aku terus memantau Hendra dan Dina. Dengan bantuan teman lamaku yang bekerja di kantor notaris, aku tahu bahwa Hendra sempat mengurus legalisasi untuk perluasan usahanya, dan yang mengejutkan, Dina tercatat sebagai rekan bisnis dalam dokumen tersebut. Mataku terbelalak saat membaca salinan berkas yang dikirimkan temanku lewat email. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka sudah berencana membangun masa depan bersama. Aku menghela napas panjang. Aku bisa menerima banyak hal, ditinggalkan, dihina, dilupakan. Tapi dikhianati oleh orang yang kuangkat dan kubesarkan seperti anakku sendiri? Itu tak bisa dimaafkan begitu saja. Malam itu, aku membuka laptopku. Aku menyalakan semua rekaman, foto, dan bukti chat yang sudah kusimpan dalam folder bernama pengkhianatan. Setiap file membuka kembali luka. Tapi aku tahu, ini akan menjadi kekuatanku untuk melangkah lebih jauh. Esoknya, aku menemui Bu Rika lagi. Kami menyusun berkas gugatan cerai, lengkap dengan tuntutan atas aset bersama. Aku pun meminta bantuan pengacara lain untuk menelusuri transaksi Hendra selama 1 tahun terakhir. Dan ternyata uang hasil usaha selama ini dipindahkan diam-diam ke rekening pribadi Dina. Ini bukan hanya perselingkuhan, Bu Sari, ujar pengacara forensik keuangan yang bekerja sama dengan kami, ini sudah penipuan. Mereka berdua berkonspirasi untuk mengambil alih usaha yang awalnya dibangun atas nama bersama. Hatiku panas. Tapi senyum kecil mulai muncul di wajahku. Baik, kalian mulai bermain kotor? Aku akan melawan dengan cara lebih cerdas. 1 minggu setelah semua dokumen disiapkan, aku meminta Bu Rika mengirimkan surat resmi gugatan cerai ke rumah Hendra. Tapi sebelum itu, aku memutuskan untuk bertemu mereka. Bukan karena ingin penjelasan, tapi karena aku ingin melihat reaksi wajah mereka saat tahu semua rahasia mereka sudah kubongkar. Aku datang di hari Minggu siang. Mereka pasti mengira aku akan datang membawa isak tangis dan permohonan maaf. Tapi hari itu aku datang bukan sebagai Sari yang mereka kenal dulu. Aku mengenakan blus putih elegan, celana bahan hitam, sepatu hak rendah, dan riasan natural. Rambutku kusisir rapi, wajahku tegas. Bukan ingin pamer, tapi aku ingin mereka lihat bahwa aku tak hancur. Aku bangkit. Saat aku mengetuk pintu, Dina yang membuka. Matanya membesar, dan dia langsung mundur. Kak Sar. Aku tersenyum. Boleh aku masuk? Dia tak sanggup menolak. Mungkin merasa bersalah, atau takut. Hendra muncul dari ruang tengah. Wajahnya kaget, tapi mencoba tegar. Kamu datang? Katanya singkat. Aku berjalan masuk, duduk di sofa dengan santai. Tentu. Aku hanya ingin mengantar sesuatu. Apa maksudmu? Tanya Dina sambil duduk di seberangku. Aku membuka tas tangan, mengeluarkan 1 map berisi salinan gugatan, bukti foto,
chat, serta alur aliran dana dari usaha yang mereka kelola bersama. Kalian bisa baca itu nanti. Isinya jelas. Surat gugatan cerai dan pengaduan penipuan dana usaha bersama. Aku sudah ajukan ke pengadilan. Kalian akan menerima surat resmi minggu ini. Wajah mereka langsung pucat. Sari, kamu nggak bisa seenaknya begini. Hendra membentak. Aku menatapnya tajam. Aku? Seenaknya? Yang tidur dengan adik ipar siapa? Yang pakai uang usaha tanpa persetujuan siapa? Dina mulai menangis. Kakak, aku Vila. Aku tersenyum sinis. Kamu hilaf waktu kamu kirim foto setengah telanjang ke suamiku? Kamu hilaf waktu kamu pakai uang hasil kerjaku buat belanja baju dan skincare? Dina, kamu bukan lagi anak kecil. Dan aku bukan lagi kakakmu yang mau disakiti seenaknya. Hendra berusaha bangkit, tapi aku berdiri lebih dulu. Aku membungkuk sedikit, lalu menatap mereka berdua. Aku pergi, tapi bukan berarti aku kalah. Kalian pikir aku lemah karena diam? Salah. Aku diam karena sedang menyusun perlawanan. Dan kalian baru saja merasakannya. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Di belakangku, hanya ada suara tangis dan makian. Tapi aku tak peduli. Di dalam dadaku, ada rasa lega. Luka itu masih ada, tapi kini aku sudah berdiri. Beberapa hari setelah itu, surat resmi dari pengadilan dikirim ke alamat rumah Hendra. Aku mendapat kabar bahwa usaha mereka mulai bermasalah karena dana usaha diblokir sementara. Salah satu vendor utama juga memutus kerjasama karena tahu soal skandal rumah tangga yang melibatkan penipuan. Dina menghilang dari media sosial. Beberapa teman lamaku mengirim kabar bahwa dia kini jarang keluar rumah, dan gosip tentang perselingkuhan mereka mulai tersebar ke kerabat dan lingkungan tempat tinggal. Aku tidak menyebarkan aib mereka, tapi aku tak lagi menutupinya. Kini, aku memilih untuk menjalani hidup baru. Dengan tenang, tanpa mereka. Karena aku tahu, balas dendam terbaik adalah ketika mereka melihatku bahagia, tanpa mereka sedikit pun. Setelah pertemuan terakhir itu, aku merasa seolah beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tidak akan lagi disiksa oleh pura-pura, senyum palsu, dan perhatian munafik. Tapi meskipun aku telah melangkah pergi, luka itu tetap menganga. Ada malam-malam di mana aku terbangun dari tidur hanya karena mimpi buruk, melihat Hendra dan Dina tertawa di atas penderitaanku, atau saat Dina memanggilku, "Kakak," dengan wajah manis seperti dulu. Dalam mimpi itu, aku kembali menjadi Sari yang lemah, yang mencoba memaafkan, namun terinjak lagi. Aku selalu terbangun dengan mata basah. Lalu aku duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela rumah kontrakanku yang kecil namun tenang. Menangis bukan berarti aku kalah. Menangis berarti aku masih punya hati. Tapi aku janji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan air mata ini jatuh sia-sia lagi. Hari-hari berlalu. Di rumah kecil ini, aku mencoba menata hidup. Aku kembali bekerja di toko alat tulis milik Bu Ani, namun hanya setengah hari. Sisanya, aku gunakan untuk belajar tentang bisnis online, mengikuti webinar gratis, dan membaca buku-buku motivasi yang dulu sempat teronggok berdebu di rak. Aku memutuskan untuk membangun sesuatu yang benar-benar milikku. Bisnis kecil-kecilan yang sudah lama ingin kutekuni, menjual alat tulis dan perlengkapan kantor secara daring. Kupikir, daripada aku hanya menjadi karyawan seumur hidup, lebih baik aku bangun sesuatu walau kecil. Aku tahu dunia digital sedang berkembang. Dan aku tidak akan mau terus bergantung pada siapapun lagi, apalagi pada suami yang mengkhianatiku. Aku mulai dari nol. Dengan sisa tabungan yang tak seberapa, aku membeli barang sedikit demi sedikit. Kugunakan media sosial dan marketplace untuk memasarkannya. Pelan, sangat pelan, tapi pesanan mulai datang. Kadang 1-2 per hari, kadang kosong. Tapi aku menikmati setiap prosesnya. Yang membuatku semangat adalah komentar dan dukungan dari para pelanggan. "Terima kasih, Kat, cepat banget pengirimannya. Barangnya rapi dan sesuai, suka banget." Kata-kata itu sederhana, tapi seperti suntikan kekuatan baru untukku. Suatu hari, aku sedang membungkus pesanan ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya kuangkat. "Halo? Sir?
Aku membeku. Suara itu terlalu familiar. Suara yang pernah menjadi peneduh, tapi kini hanya menjadi serpihan kenangan pahit. Hendra, ada perlu apa? Tanyaku dingin. Aku cuma mau tahu kabarmu. Kamu baik-baik saja? Aku menarik napas dalam-dalam. Setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih punya muka untuk tanya kabarku. Sari, aku menyesal, sungguh. Semuanya kacau setelah kamu pergi. Aku diam. Hatiku masih panas. Tapi aku biarkan dia bicara. Usaha kita sepi, vendor pada mundur. Aku dan Dina, kami nggak sejalan lagi. Terlalu emosional. Aku nggak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Aku tertawa kecil, sarkastis. Jadi sekarang kamu datang padaku bukan karena menyesal telah mengkhianati, tapi karena hidupmu kacau. Sari, aku salah, aku tahu. Tapi kamu harus tahu, akulah yang bodoh. Aku kehilangan segalanya. Aku menutup mata sejenak. Mengingat kembali saat-saat ketika aku menangis sendirian, saat perutku lapar karena uang habis untuk biaya kuliah Dina, saat aku tidur di lantai demi bisa menyekolahkan adik yang kini mencuri suamiku. Bagus, jawabku pendek. Apa? Hendra terdengar bingung. Bagus kalau kamu merasa kehilangan. Itu artinya kamu manusia. Tapi sayangnya, sudah terlambat. Tidak ada tempat lagi untukmu di hidupku. Aku mematikan telepon. Tidak perlu kata perpisahan. Tidak perlu drama tangisan. Hatiku mungkin masih luka, tapi kini aku sudah tahu. Aku tidak butuh mereka untuk bahagia. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal lainnya. Kali ini pesan teks. Kat, aku tahu aku salah. Aku sadar semua ini karena keserakahanku. Aku iri dengan kehidupan kakak. Kakak kuat, mandiri, disayang suami. Aku merasa tak pernah bisa sehebat kakak. Pesan itu panjang. Dari Dina. Ia menceritakan bagaimana Hendra mulai berubah sejak aku pergi. Mereka sering bertengkar, usaha sepi, keuangan kacau. Dan yang lebih menyedihkan, Hendra ternyata main belakang juga dengan perempuan lain. Mungkin ini karma, Kak. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf. Tapi aku juga paham, kakak mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Aku membacanya sambil menggeleng pelan. Dina, adik yang dulu kubelikan seragam sekolah, kubuatkan bekal, bahkan kupeluk saat dia patah hati karena nilai jelek. Kini merasakan pahitnya dikhianati oleh orang yang dia kira mencintainya. Dan aku tidak merasa puas. Tidak merasa senang melihat mereka hancur. Tapi aku juga tidak menyesal meninggalkan mereka. Aku hanya merasa lega. Aku tidak membalas pesan itu. Karena kadang, diam adalah jawaban paling lantang. Waktu terus berjalan. Bisnisku makin berkembang. Aku sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Bahkan, ada seorang pelanggan pria yang rajin memesan alat tulis untuk sekolah milik keluarganya. Namanya Farhan, duda beranak satu yang sopan dan sangat menghargai perempuan. Kami mulai sering berkomunikasi. Awalnya sekadar soal produk, lalu berkembang menjadi percakapan ringan. Aku tak ingin buru-buru membuka hati, tapi kehadirannya seperti angin segar yang lembut. Tak memaksa, tak menyakitkan. Bu Sari, katanya suatu hari saat kami bertemu untuk cot barang, saya tahu mungkin ibu sedang melalui masa sulit, tapi saya hanya ingin bilang, saya mengagumi cara ibu bertahan dan bangkit. Aku tersenyum, entah kenapa air mataku hampir menetes. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dihargai. Terima kasih, Pak Farhan. Kata-kata itu sangat berarti. Untuk pertama kalinya setelah semua luka itu, aku merasa ada harapan baru. Bukan karena laki-laki, tapi karena aku menyadari, aku layak dicintai. Aku layak bahagia. Malam itu, aku duduk di depan rumah kontrakanku. Angin sejuk berhembus. Aku memandang langit yang mulai gelap sambil tersenyum. Aku telah melewati badai. Luka ini mungkin akan tetap membekas, tapi aku tidak akan biarkan ia mengendalikan hidupku. Adikku sudah membuat pilihannya. Suamiku pun demikian. Tapi aku juga sudah memilih, hidupku adalah milikku sendiri. Dan aku akan membangunnya lebih indah dari sebelumnya. Dan kepada mereka yang mengkhianatiku,
aku tidak akan menyentuh kalian dengan amarah. Tapi aku akan membuat kalian menyaksikan, sedikit demi sedikit, bagaimana aku, perempuan yang dulu kalian rendahkan, akan berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah kalian bayangkan. Hidup bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit. Dan hari-hari ini, aku sadar, aku telah bangkit lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan. Dulu aku hanya seorang istri sederhana yang sibuk mengurus rumah tangga dan adik yang kuanggap seperti anak sendiri. Tapi sekarang, aku adalah perempuan yang mulai membangun impian atas nama sendiri dari hasil keringat dan air mata. Bisnis kecil-kecilanku kini mulai berkembang. Aku menamai toko onlineku dengan nama yang memiliki makna mendalam, Satu Asa. Nama itu mewakili perjalanan hidupku, bahwa satu harapan saja sudah cukup untuk mengubah hidup, asal kita tak menyerah. Aku menjual berbagai macam alat tulis, perlengkapan kantor, bahkan beberapa produk kreatif buatan UMKM lokal. Sebagian stok kuletakkan di rumah, sebagian lagi kutitipkan di gudang milik temanku. Awalnya hanya 10 pesanan sehari. Tapi kini, aku bisa mencapai 30-50 pesanan. Suatu sore, aku duduk sambil mengecek laporan penjualan bulanan. Mataku berbinar. Untuk pertama kalinya, penghasilanku dari bisnis ini melebihi gaji tetapku dulu sebagai pegawai toko. Aku menutup laptop dan memeluk diriku sendiri. Aku bangga padamu, Sari. Di tengah kebangkitan ini, aku mulai menata kembali jiwaku yang dulu sempat hancur. Aku rajin mengikuti seminar daring tentang bisnis dan motivasi perempuan. Di situ, aku bertemu banyak perempuan yang bernasib serupa, ditinggal, diselingkuhi, dihancurkan. Tapi mereka tidak menyerah, dan itu menguatkanku. Aku juga mulai berani berbicara di forum-forum kecil, berbagi cerita tentang perjuanganku. Salah satu moderator pernah bilang padaku, "Mbak Sari, kisahmu menginspirasi banyak orang. Boleh kalau suatu saat kami undang jadi narasumber?" Aku hampir tak percaya. Aku? Narasumber? Tapi aku jawab dengan senyum, dengan senang hati. Dan dari sanalah, perlahan-lahan aku membangun kepercayaan diriku kembali. Dulu aku selalu berdiri di belakang, mendorong adikku sukses, menopang rumah tangga, dan mengabaikan diriku sendiri. Tapi sekarang, aku belajar untuk mencintai diriku lebih dulu. Sementara itu, dari beberapa kenalan lama, aku mendapat kabar bahwa kehidupan Hendra dan Dina semakin memburuk. Usaha mereka bangkrut total. Hutang mulai menumpuk. Salah satu toko yang dulu mereka buka di pinggir jalan utama kini tutup, bahkan pelang namanya sudah dilepas. Tak hanya itu, aku dengar dari salah satu teman kampusnya dulu bahwa Dina hampir mengalami depresi. Dia tidak bekerja lagi, dan lebih banyak mengurung diri. Sedangkan Hendra, pria yang dulu bersikap penuh percaya diri dan gaya, kini terlihat lusuh dan temperamen. Dia pernah datang ke toko alat tulis tempat temanku bekerja, memohon untuk bisa jadi sales freelance. Tapi ditolak. Entah mengapa, saat mendengar itu, aku tidak merasakan kebahagiaan. Hanya kelegaan. Ini bukan soal balas dendam dengan menertawakan penderitaan mereka, tapi tentang keadilan yang akhirnya menunjukkan jalannya sendiri. Apa yang mereka tanam, kini mereka tuai. Dan aku menanam luka, tapi kini panen kekuatan. Suatu pagi yang cerah, aku duduk di beranda kecil kontrakanku, menyeruput teh hangat. Seseorang mengetuk pintu pagar. Saat kubuka, ternyata Farhan berdiri di sana dengan senyum ramah, membawa satu dus kecil berisi beberapa alat tulis yang hendak dia kembalikan karena salah pesan. "Oh, enggak apa-apa, Pak. Saya bisa tukarkan barangnya nanti siang," ucapku sambil tersenyum. "Jangan, Pak. Terus dong, Bu Sari. Saya jadi merasa tua," ujarnya sambil tertawa. "Panggil saja Farhan." Aku tertawa kecil. "Baiklah, Farhan." Dia lalu duduk di kursi rotan yang ada di depan rumah. Kami mulai mengobrol ringan. Tentang bisnis, tentang anaknya yang sedang belajar musik, dan tentang masa lalu yang membentuk kami. "Saya tahu luka itu berat," katanya pelan. "Tapi saya juga tahu, orang yang kuat tidak akan membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Dan dari cara Bu Sari menjalani hidup sekarang, saya tahu ibu lebih kuat dari yang ibu sadari." Aku menunduk. Kalimat itu menghantam tepat ke bagian terdalam dari hatiku. Bukan karena sedih, tapi karena
Aku belum pernah mendengar pujian setulus itu dari laki-laki. Farhan melanjutkan, saya tidak bermaksud mendekati ibu jika ibu belum siap. Tapi kalau ibu mengizinkan, saya ingin mengenal ibu lebih jauh. Sebagai teman. Sebagai seseorang yang menghargai ibu, bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa ibu sekarang. Aku terdiam. Untuk sesaat, aku membiarkan kata-katanya mengendap dalam hati. Aku tidak menjawab langsung, tapi aku tersenyum dan berkata, "Terima kasih, untuk tidak memaksa." Farhan mengangguk. Ia pamit dengan sopan, dan sejak hari itu kami mulai lebih sering bertukar kabar. Bukan dalam konteks asmara yang tergesa, tapi dalam bentuk perhatian yang tenang dan hangat. Dan untukku yang dulu selalu diberi cinta palsu, ketulusan seperti itu terasa begitu mewah. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan menjadi pembicara di acara komunitas UMKM perempuan. Aku hampir menolak, tapi Bu Ani meyakinkan, "Sari, kamu harus mulai percaya, kamu bisa jadi inspirasi." Dan akhirnya, aku pun hadir. Dengan pakaian sederhana namun rapi, aku berdiri di depan puluhan ibu-ibu dan perempuan muda. Di situ, aku menceritakan kisahku, tanpa menyebut nama, bagaimana aku terpuruk karena dikhianati, bagaimana aku bangkit, dan bagaimana aku membangun bisnis dari luka yang kubawa. Tak ada tangis, hanya keheningan. Dan saat aku selesai berbicara, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Salah satu peserta menghampiriku sambil memelukku erat. "Mbak Sari, aku juga pernah dikhianati adik kandung sendiri. Tapi setelah mendengar cerita Mbak, aku ingin bangkit juga." "Terima kasih." Aku membalas pelukannya. Mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tahu bahwa luka yang pernah kurasa kini berubah menjadi kekuatan yang menular. Malam itu, aku menatap cermin di kamar. Refleksi wajah yang kulihat bukan lagi perempuan muram yang hancur karena cinta. Tapi perempuan tangguh yang mampu menyulam luka menjadi harapan, pengkhianatan menjadi kekuatan. Aku berbicara pada bayanganku sendiri di cermin. "Lihat kamu sekarang, Sari. Kamu tidak lagi menjadi korban. Kamu adalah penyintas. Kamu bukan hanya bertahan, tapi kamu menang." Dan kepada Hendra dan Dina di luar sana, aku tidak lagi menyimpan dendam. Tidak perlu. Karena aku sudah memenangi perang tanpa harus menghancurkan mereka secara fisik. Kemenangan sejati adalah ketika kita bisa menjalani hidup dengan kepala tegak, tanpa bergantung pada siapapun, dan tanpa menoleh ke belakang dengan sesal. Aku tahu cerita ini belum usai. Masih ada bagian dari hidupku yang akan terus berjalan. Tapi satu hal pasti, aku telah mengubah arah takdirku. Dan aku akan terus melangkah. Dengan kaki yang pernah goyah, tapi kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Waktu tak pernah berhenti berjalan. Dan seiring berlalunya hari, luka yang dulu terasa begitu menyakitkan mulai mengering, menyisakan bekas yang tidak lagi kupandang dengan air mata, melainkan dengan senyuman penuh pelajaran. Hidupku kini berbeda, jauh dari drama, jauh dari pengkhianatan, dan yang terpenting, dekat dengan diriku sendiri. Bisnis, satu asa, berkembang pesat. Aku berhasil memperluas jaringan pemasaran ke sekolah-sekolah dan kantor kecil yang membutuhkan perlengkapan alat tulis secara rutin. Bahkan, aku merekrut 2 ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar untuk membantuku mengemas dan mengelola pengiriman. Aku tidak hanya ingin bangkit sendiri. Aku ingin menjadi tempat bangkit bagi sesama perempuan. Suatu pagi, saat aku sibuk mencatat pesanan masuk, aku menerima undangan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka meminta izin untuk menampilkan profilku sebagai kisah inspiratif dalam rangka Hari Perempuan Nasional. Aku sempat terdiam. Tak pernah kubayangkan bahwa perempuan yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi contoh kekuatan dan ketangguhan. Dan saat wawancara dilakukan, aku menyampaikan satu kalimat yang sangat penting. Saya tidak membalas dendam dengan menghancurkan mereka. Saya membalas dendam dengan cara membuktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri dan bahkan lebih tinggi dari mereka yang pernah menjatuhkan saya. Beberapa minggu kemudian, profil dan kisah hidupku dimuat dalam buletin lokal dan laman resmi dinas. Nama, Sari, pemilik toko Satu Asa, menjadi buah bibir. Banyak yang datang untuk belajar dariku. Tak sedikit pula yang ingin bekerja sama. Di antara mereka, ada satu wajah yang paling mengejutkanku,
ibu kandungku sendiri. Ya, wanita yang dulu bersikap dingin terhadapku, yang selama ini lebih berpihak pada Dina, kini datang mengetuk pintu rumahku dengan wajah penuh rasa bersalah. Sari, kamu mau terima ibu masuk? Aku diam sejenak. Luka masa kecilku masih menyimpan banyak tentang dirinya, tentang pilih kasih, tentang sikap kerasnya padaku, dan bagaimana dia dulu tak pernah membelaku saat Dina selalu dijadikan prioritas. Namun saat kulihat wajahnya yang mulai menua, dan air mata di sudut matanya, aku tahu, aku tak bisa hidup dengan membenci selamanya. Aku mengangguk pelan. Masuklah, Bu. Kami duduk berdua di ruang tamu. Suasana hening. Ibu memandangi sekeliling rumah kontrakanku yang rapi, lalu menatapku lama sekali. Matanya tampak sembab. Aku baru tahu semuanya, Sari, tentang Hendra dan Dina. Mereka nggak pernah cerita, tapi orang-orang di kampung bicara. Aku malu. Aku menyesal. Aku menatapnya dalam. Kalau ibu menyesal, kenapa dulu selalu menyudutkanku? Kenapa waktu aku diam dan sakit, ibu malah lebih percaya pada Dina? Ibu menangis. Karena aku bodoh. Karena aku terlalu percaya sama anak yang manja. Dan karena aku pikir kamu kuat, Sari. Tapi sekarang aku sadar, kamu kuat karena kamu terbiasa disakiti dan memilih diam. Air mataku menetes. Tapi aku menghapusnya cepat-cepat. Aku tidak butuh permintaan maaf, Bu. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa sekarang aku sudah bahagia tanpa mereka. Aku berdiri sendiri, bukan karena ingin pamer, tapi karena aku ingin hidupku punya arah. Ibu menggenggam tanganku. Aku bangga sama kamu, Nak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mendengar kalimat itu dari bibirnya. Dan anehnya, rasanya hangat. Beberapa hari setelah itu, kabar tentang Dina kembali terdengar. Dia mengalami gagal ginjal stadium awal dan membutuhkan bantuan biaya untuk pengobatan. Hendra, yang kini kehilangan pekerjaan dan harta, tak mampu membantunya. Mereka sempat meminta bantuan ke sana kemari, termasuk menghubungi kerabat yang dulu mereka abaikan. Tak lama kemudian, pesan masuk ke WhatsAppku. Dari Dina. Kat, maaf aku ganggu. Aku tahu aku tak pantas. Tapi, aku benar-benar butuh bantuan. Aku sakit, Kat, dan aku takut mati. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dulu, mungkin aku akan menertawakannya. Tapi sekarang, hatiku berbeda. Aku tak lagi ingin menghancurkan mereka. Aku telah melampaui masa di mana amarah menguasai. Namun, memaafkan tidak selalu berarti membantu. Aku membalas singkat. Dina, aku doakan kamu sembuh. Tapi aku tidak bisa lagi menjadi tempatmu bersandar. Semoga kamu kuat menghadapi semuanya. Tidak ada kebencian dalam kata-kata itu. Hanya kejujuran dari hati yang sudah terlalu lama disakiti dan kini memilih menjaga jarak demi kebaikan diri sendiri. Sementara hidup mereka terus mencari-cari pelampung untuk bertahan, aku terus membangun perahuku sendiri. Aku bahkan mulai membentuk komunitas kecil untuk perempuan penyintas kekerasan rumah tangga dan pengkhianatan. Kami berkumpul seminggu sekali, berbagi cerita, saling menyemangati, dan merangkai usaha bersama. Salah satu anggota komunitasku, Mbak Indah, pernah berkata, Mbak Sari, kalau dulu suamiku nggak berselingkuh, mungkin aku nggak akan tahu bahwa aku bisa membuat usaha kue dan bantu tetanggaku juga. Kami semua tertawa. Tangis yang dulu mendominasi pertemuan kami kini berganti harapan dan semangat. Aku merasa hidupku tidak sia-sia. Dan di tengah semua proses itu, Farhan tetap menjadi sosok yang hadir secara konsisten, tidak menuntut, tidak memaksa, hanya mendukung dari jarak yang sopan. Dia sering mengirimkan bunga kering dengan kartu bertuliskan, "Untuk Sari yang tangguh, semoga harimu tetap mekar seperti semangatmu." Lama-lama, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Perasaan mulai tumbuh. Tapi kali ini, bukan karena aku ingin berlindung, melainkan karena aku ingin berjalan bersama seseorang yang tidak menjatuhkanku saat aku lemah. Malam itu, saat bulan bersinar terang, aku duduk berdua dengan Farhan di sebuah kedai kopi kecil. Dia menatapku sambil memainkan cangkirnya. Sari, aku tahu masa lalumu berat. Aku juga punya masa lalu yang tidak sempurna. Tapi aku percaya, dua orang yang hancur bisa saling merawat.
Aku ingin, jika kamu mengizinkan, melangkah bersamamu. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap wajahnya yang tenang, lalu mengingat semua yang telah kulewati. Dan dengan suara lembut, aku berkata, aku tidak butuh pangeran, Farhan. Aku butuh teman seperjalanan. Kalau kamu bersedia berjalan pelan bersamaku, maka aku siap. Dia menggenggam tanganku. Hangat, tanpa tekanan, tanpa tipu daya. Hari-hari berikutnya, hidupku semakin berarti. Bukan karena aku jatuh cinta lagi, tapi karena aku kembali jatuh cinta pada diriku sendiri. Aku tak lagi bersembunyi di balik nama, istri, atau kakak, tapi berdiri sebagai Sari, perempuan yang pernah hancur, tapi memilih untuk tidak dikubur oleh luka. Dan kepada mereka yang pernah menyakitiku, aku tak menyimpan dendam. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukan saat mereka menderita, melainkan saat aku bisa hidup tanpa mereka sama sekali. Hari-hariku kini begitu tenang. Tidak ada lagi pertengkaran, pengkhianatan, atau luka-luka yang disembunyikan dalam senyum palsu. Aku bangun pagi dengan semangat, menyapa matahari dari balik jendela rumah baruku. Ya, rumah baru, yang kubeli dari hasil kerja keras dan usaha selama 2 tahun terakhir. Kontrakanku dulu memang sederhana, tapi penuh kenangan tentang titik balik hidupku. Dan kini, aku melangkah ke fase berikutnya. Sebuah rumah kecil namun nyaman, hasil dari usahaku sendiri, bukan atas nama suami, bukan atas nama warisan, tapi murni hasil dari air mata, keringat, dan keberanian untuk bertahan. Di sudut ruang tengah, ada rak-rak berisi produk dari toko onlineku, Satu Asa, yang kini telah berkembang menjadi toko resmi dengan 3 pegawai tetap dan gudang penyimpanan. Tak hanya itu, aku juga bekerja sama dengan beberapa UMKM lokal untuk memasarkan produk-produk mereka. Salah satu brand kecil kami bahkan masuk artikel UMKM unggulan tingkat provinsi. Sebuah pencapaian yang dulu tak pernah aku bayangkan ketika aku masih hanya istri Hendra atau kakaknya Dina. Sekarang, aku adalah Sari, perempuan yang berhasil membalikkan takdir. Aku tak pernah lagi bertemu langsung dengan Hendra maupun Dina. Setelah kasus hukum dan tuntutan pembagian harta selesai, aku memilih benar-benar menutup bab mereka dalam hidupku. Aku dengar dari seorang kenalan bahwa Hendra kini bekerja sebagai sopir angkutan barang antar kota. Sedangkan Dina tinggal bersama seorang kenalannya di kota kecil untuk menjalani pengobatan. Kehidupan mereka kini sangat jauh dari glamor seperti dulu. Tapi bukan itu yang membuatku merasa puas. Yang membuatku puas adalah aku tidak lagi peduli. Karena ternyata, puncak kebebasan emosional bukan saat kita membalas perlakuan mereka, melainkan saat kita tidak lagi menyimpan mereka dalam pikiran. Dan lebih dari itu, aku menemukan satu hal yang jauh lebih penting, kedamaian. Suatu hari, aku diundang untuk menghadiri Seminar Nasional Perempuan Pejuang UMKM. Sebagai salah satu narasumber, aku diminta membagikan kisah tentang keberanian dan perjuangan. Saat berdiri di atas panggung, di depan puluhan bahkan ratusan perempuan hebat dari berbagai penjuru negeri, aku berkata, saya pernah dikhianati oleh 2 orang terdekat saya. Adik yang saya rawat sejak kecil, dan suami yang saya percayai dengan sepenuh hati. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban mereka. Saya berdiri sebagai hasil dari pilihan untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita tak harus bergantung pada siapapun untuk menjadi kuat. Tepuk tangan menggema. Tapi bukan tepuk tangan itu yang membuatku terharu. Melainkan perasaan bahwa kini aku akhirnya pulih. Bukan pulih secara fisik saja, tapi pulih dalam jiwaku. Setelah acara selesai, aku duduk sendirian di balkon hotel tempat seminar berlangsung. Angin sore bertiup pelan. Lalu, seseorang duduk di sampingku. Farhan. Ya, pria yang perlahan masuk ke dalam hidupku. Bukan dengan gempita, bukan dengan bujuk rayu, tapi dengan ketulusan dan kesabaran. Kamu terlihat lelah, tapi bahagia, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Karena aku tidak lagi berjuang untuk diterima orang lain. Tapi aku berjuang untuk mencintai diriku sendiri. Farhan menggenggam tanganku. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, atau mungkin terlalu lambat, tergantung sudut pandangnya. Tapi Sari, jika kamu tidak keberatan, aku ingin mendampingimu. Bukan sebagai pelindung, tapi sebagai rekan hidup. Kita bisa jalan bersama,
Pelan-pelan, seperti yang kamu mau. Hatiku tenang. Tidak ada debar kencang seperti saat aku masih remaja, tidak ada rasa tergesa. Hanya rasa hangat yang menyelimuti. Aku tahu, ini bukan cinta yang meledak-ledak. Ini cinta yang matang dan penuh pengertian. Aku tersenyum, menatap matanya. Farhan, aku tak mencari penyelamat. Tapi kalau kamu bersedia berjalan di sampingku, bukan di depan atau di belakang, maka aku bersedia melangkah bersamamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat masa depan tanpa bayangan masa lalu. Beberapa bulan kemudian, aku dan Farhan menikah secara sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa undangan yang meriah. Hanya keluarga terdekat dan sahabat yang benar-benar mengenalku. Aku mengenakan kebaya sederhana warna pastel. Tidak ada tangisan, tidak ada rasa cemas. Hanya senyuman penuh syukur. Ibu duduk di barisan depan, menggenggam tanganku saat ijab kabul selesai. Dia berbisik, "Ibu bangga. Maaf karena dulu buta." Tapi sekarang, ibu bisa melihat, anak ibu yang dulu paling sering disalahkan, ternyata jadi yang paling kuat. Aku memeluknya erat. Luka masa lalu kami mulai mengering. Setelah pernikahan, aku tidak berhenti bekerja. Justru bersama Farhan, aku mulai memperluas usaha. Kami mendirikan rumah belajar gratis untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar bisnis digital. Beberapa dari mereka dulunya korban KDRT, ditinggal suami, atau janda yang terpaksa menafkahi anak sendirian. Di antara mereka, aku melihat diriku yang dulu. Lelah, rapuh, tapi punya api kecil dalam hati. Salah satu peserta pelatihan pernah berkata padaku, "Mbak Sari, saya kira saya sudah hancur. Tapi setelah dengar kisah Mbak, saya tahu, saya masih bisa diperbaiki." Air mataku hampir jatuh saat itu. Karena aku tahu, luka yang dulu membuatku terpuruk, kini berubah menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain. Dan dari situlah aku sadar, kemenangan sejati bukan hanya saat kita bahagia, tapi saat kebahagiaan kita menginspirasi orang lain untuk bangkit. Aku kini tak lagi menoleh ke belakang. Hendra dan Dina adalah bagian dari bab lama. Aku tidak membenci mereka, tapi aku juga tidak membuka pintu untuk mereka kembali. Karena dalam hidup, ada luka yang cukup dimaafkan, tapi tidak perlu didekati kembali. Kini, aku memiliki suami yang menghargai. Anak sambung yang memanggilku, Bunda, dengan tulus. Bisnis yang terus tumbuh. Komunitas yang saling menguatkan. Dan yang terpenting, aku memiliki diriku sendiri sepenuhnya. Tak ada dendam. Tak ada penyesalan. Hanya perjalanan panjang yang akhirnya sampai pada tujuan yang tenang dan damai. Dan untuk para perempuan yang sedang membaca kisah ini, mungkin kalian pernah dikhianati, direndahkan, atau dianggap tidak mampu. Tapi ingatlah satu hal, kita boleh jatuh. Tapi kita tidak boleh menyerah. Karena di balik luka itu, ada versi dirimu yang lebih kuat sedang menunggumu bangkit. Seperti aku. Seperti kamu. Seperti kita semua yang pernah terluka, tapi menolak untuk hancur.